Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bersemangat hanya Pak Yana. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon untuk Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Bapak Guru calon guru penggerak, mohon menyimak ya penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri Sulasti SPD MPD. Jadi aktivitasnya diberhentikan dulu, ada kerjasamanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang daring sudah pada siap? Buhannya Jul. Waalaikumsalam, siap. Waalaikumsalam. Kameranya masih sudah siap. Belum diaktifkan ya. Itu ada Pak Indra. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Nurama wahandai wa gumanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah. Supaya bersemangat, kita awali dulu dengan ice breaking ya. Mohon Ibu Bapak untuk berdiri. Berdiri, bersemangat lagi. Supaya lebih bersemangat lagi, tidak mengantuk karena waktu sudah siang. Mohon untuk berdiri semuanya. Yang di daring juga diikuti ya. Oh, Bu Fitri di depan yuk. Musik. Ya, sebentar ya. Sensei berdiri sensei. Ayo soraan orang yuk. Ibu Sari juga harus bersemangat. Ayo di depan. Ya, wah ya. Ayo di depan Bu Sari. Nurama teka dengin, teh aya soraan orang yuk. Ayah. Soak ya. Ayah. Wah, berdiri wah. Ayah. Oh, mohon maaf. Tahan dulu ya. Tahan dulu katanya. Menyapa siapa aja sih? Kelihatan. Ya sambil menunggu saya sapa itu ada Pak Dahlan ya. Pak Indra berdiri Pak Indra. Pak Dahlan giginya berdirikan. Giginya berdirikan Pak Indra. Itu siapa? Sensei ya? Sensei. Hai. Iya berdiri Sensei. Udah berdiri. Sensei udah berdiri tapi asa cepernya euy. Kita berdiri. Ya, siap ya. Ya, Pak, ayo Pak. Ayo Pak, semuanya ikuti. Jangan diputar-putar, bertepuk tangan. Jangan diputar-putar, peganglah bahu. Jangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang.
Alhamdulillah, terima kasih. Ya, sebelum memulai materinya, ini ada ice breaking yang kedua hanya 3 menit saja ya. Hanya 1 pertanyaan saja. IB2-nya tolong. Siap-siap menghitung ya. Next. Nah, di sini ada gambar masjid. Next. Nah, di dalam masjid terdapat 3 jemaah laki-laki. Kemudian masuk lagi 2 jemaah perempuan. Tak lama kemudian masuk lagi 5 anak laki-laki dan 10 anak perempuan. Bisa ya dipahami? Oke. Nih, pertanyaannya. Next. Berapakah jumlah sandal di dalam masjid? Ayo. Next. Ada berapa Dalam masjid jumlah mah kayak aya sandal? sendal atuh. Piraku di jero masjid aya sendal. Siapa itu yang menjawab? Ada Di berapa dalam sendal, di dalam sandalnya? masjid mah Jawabannya aya Pak sendal. Yana? Di dalam sendal aya Tidak masjid. ada, Pak Yana, benar sekali. Berarti menyimak dengan baik ya Pak Yana ya. Mabok. Kan tadi udah mabok. Ya terima kasih Pak Yana, memang di masjid tidak ada sandal, tidak boleh ada sandal. Itu karena batas suci alas kaki harap dilepas ya. Berarti Pak Yana dan rekan-rekan tadi ada yang menjawab secara daring, itu benar ya. Berarti sudah. Ada berapa jumlah sejadah? Ya, baiklah kita langsung ke materi ya yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri Sulasti SPD MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada pembawa acara Ibu Yani Mulyani yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit materi yang akan disampaikan. Bapak Ibu yang daring maupun luring masih semangat? Masih. Semoga tidak Semangat. tugasnya ya Bapak Ibu. Next. Lanjut. Next. Nah, Bapak Ibu, yang saya hormati Bapak Ibu guru SMK Pasundan 1 Cianjur sebagai peserta IHT ini baik luring maupun daring. Izinkan saya sebagai pemateri memaparkan apa yang sudah saya pelajari dalam Diklat Sekolah Penggerak selama 10 hari. Sebelumnya saya memohon maaf kepada Bapak Ibu. Saya berdiri di sini, mungkin saya duduk di sini ya. Saya duduk di sini tidak bermaksud untuk menggurui ya, karena tentunya Bapak Ibu jauh lebih memiliki pengalaman di bidang pendidikan lebih dulu daripada saya sendiri. Namun di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan apa yang sudah saya pahami mengenai materi dalam perangkat ajar. Baiklah Bapak Ibu, karena saya di sini diberi tugas untuk memberikan materi perangkat ajar, sebelumnya harus kita ketahui bahwa dalam penyusunan perangkat ajar, secara umum ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Yang pertama adalah penyusunan alur dan tujuan pembelajaran atau biasa kita singkat dengan ATP. Dan yang kedua yaitu pengembangan modul ajar.
Namun sebelum kita memasuki ke tahapan pertama dan kedua, alangkah baiknya kita mengetahui capaian pembelajaran. Kebetulan tadi capaian pembelajaran sudah dipaparkan oleh Bapak Asep Rohmat sebelumnya pada materi sebelumnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya berfokus pada perangkat ajar di langkah yang pertama, yaitu penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Untuk pengembangan modul ajar itu nanti akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Next. Selanjutnya. Nah, sebelum kita memasuki materi dalam alur dan tujuan pembelajaran, ada 4 komponen yang akan kita pelajari. Yang pertama mengenai konsep alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, konsep dari tujuan pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana prinsip menyusun alur dan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, prosedur penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, nah, alur dan tujuan pembelajaran atau bisa kita singkat ATP, ya. Nah, apa itu alur pembelajaran dan apa itu tujuan pembelajaran? Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bahas yang pertama mengenai apa itu alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian dari tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh. Dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Kemudian, alur disusun secara linier, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur CP atau capaian pembelajaran. Bapak Ibu, dalam alur ini menjadi panduan bagi guru dan siswa. Ya, jadi ini adalah panduan bagi guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase. Kebetulan untuk CP dan fase sebelumnya sudah ada yang memaparkan pemateri sebelumnya. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Kemudian tujuan pembelajaran ini kalau dideskripsikan ya, tujuan dari pembelajaran ini merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, jadi TP ini disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajarannya dari waktu ke waktu untuk mencapai prasyarat menuju capaian pembelajaran tadi. Kemudian dalam rumusan tujuan pembelajaran ini kita tidak hanya mencakup tahapan kognitif saja Bapak Ibu, melainkan pada dimensi pengetahuan ya. Jadi bukan hanya tahapan kognitif dan dimensi ketahuan, tetapi juga mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup. Nah, misalnya kecakapan hidup di sini siswa berpikir kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila ya. Next. Nah, Bapak Ibu, di sini secara operasional komponen dari tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek. Yang pertama ada kompetensi, konten, dan variasi. Jadi ini kalau misalkan saya singkat agar mudah menghafal dengan KKV.
ya. Kompetensi, konten, dan variasi. Selanjutnya. Nah, yang pertama ada kompetensi. Nah, dalam kompetensi ini kita deskripsikan sebagai kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, baik itu abstrak maupun konkret. Tujuannya ini agar menunjukkan siswa yang telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Nah, misalnya di sini saya beri contoh, peserta didik dapat menyajikan. Nah, gunakanlah kata kerja operasional taksonomi Bloom yang sudah direvisi, terutama pada C6. Kemudian yang kedua ini ada konten, ya. Kalau di sini secara singkat konten itu materi yang dipelajari, ya. Konten ini ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa. Nah, melalui apa? Melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Misalnya di sini kalau saya contohkan untuk materi inti atau pengetahuan intinya, misalkan perubahan kondisi alam di permukaan bumi, atau mungkin kalau untuk materi PPKN wawasan Nusantara, ya. Nah, kemudian yang ketiganya ada variasi. Nah, variasi ini penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi atau HOTS, ya. Jadi pada aspek yang ketiga ini, variasi, keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Seperti apa misalnya? Nah, ada kata mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, dan menciptakan. Itu beberapa contohnya, ya. Kemudian kita juga tidak lupa harus menggunakan keterampilan berpikir yang bervariasi, terutama HOTS, ya. Misalkan saya di sini memberikan contoh menganalisa. Dalam satu kalimat misalkan, menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi. Nah, itu mungkin salah satu contohnya, ya, Bapak Ibu. Jadi di sini kalau misalkan kita singkat, untuk memudahkan mengingat, KKV, kompetensi, konten, dan variasi. Selanjutnya. Nah, di sini saya berikan contoh untuk tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek KKV, ya. Menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Kira-kira mana yang termasuk kompetensi, konten, dan variasi? Yang pertama, ada ada kata menjelaskan dan menceritakan. Ini ada salah satu kata kerja operasional, ya. Nah, berarti ini termasuk ke dalam kompetensi. Kemudian yang kedua ada hukum Newton. Materi, ya betul Pak Yana, ya. Materinya berarti ini masuk ke dalam konten. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata sendiri. Nah, ini masuk ke dalam variasi, betul Pak Yana, ya. Kemudian selanjutnya. Iya. Nah, coba Bapak Ibu, mari kita sama-sama menjawab. Ini ada salah satu contoh dari tujuan pembelajaran. Merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Kira-kira mana yang termasuk KKV tadi, ya? Ada kompetensi, konten, dan variasi. Jadi di sini ketika kita membuat tujuan pembelajaran harus memuat ketiga aspek tersebut.
Kira-kira ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Yang mana yang masuk ke dalam kompetensi, konten, dan variasi? Kira-kira kalau misalkan ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Silakan. Tidak ada, Pak Yana? Oh ya, coba di selanjutnya. Nah, ini ada penjelasannya ya. Mana yang termasuk ke dalam kompetensi, konten, dan variasi ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa kompetensi itu yang menggunakan kata kerja operasional. Lebih banyak ke dalam keterampilan atau mungkin C6 ya, mencipta ya. Nah, berarti di sini merancang ya. Merancang di sini berarti termasuk ke dalam kompetensi. Kemudian ada konservasi energi dalam skala rumah tangga. Berarti ini apa? Kontennya, materi intinya ya. Nah, atau kalau kita mengajar mah judulnya naon barudak. Nah, ini materinya ya. Jadi yang harus dipelajari oleh anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah variasi. Ada solusi ya. Solusinya ini termasuk ke dalam variasi. Mungkin nanti untuk penjelasan yang lebih mendetail ada 3 modul sebenarnya untuk materi ATP ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum kita menyusun alur dan tujuan pembelajaran, kita harus mengetahui prinsip-prinsip apa saja ya dalam penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Di sini ada 7 prinsip. Yang pertama, sederhana dan informatif. Jadi Bapak Ibu sebelum menyusun alur tujuan dalam pembelajaran, usahakan bahwa kata-kata yang kita gunakan ya untuk menjadi sebuah kalimat itu harus sederhana dan informatif. Jadi dalam perumusan ATP ini harus dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna atau pembaca. Jangan sampai misalkan kita menulis ya, kita membuat alur tujuan pembelajaran tetapi kita sendiri tidak mengerti apa yang kita tulis ya, apa yang kita buat. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan menggunakan istilah umum dan tidak bermakna ambigu atau tafsir ganda. Kemudian yang kedua, esensial dan kontekstual. Nah, bagian yang kedua ini memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yakni ada kompetensi, konten, dan ada hasil belajar anak atau hasil pembelajaran. Selain itu, juga harus mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata. Misalkan berupa aktivitas yang menantang atau menyenangkan dan bermakna. Kemudian pada prinsip yang ketiga, di sini pembuatan ATP harus berkesinambungan. Nah, Bapak Ibu, jadi antara fase atau antar fase dan antar tujuan dalam pembelajaran itu harus ada saling keterkaitan yang merupakan CP atau capaian pembelajaran secara runtut, sistematis, dan berjenjang. Untuk apa? Untuk memperoleh capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Jadi ini berkesinambungan, harus ada kesesuaian ya Bapak Ibu antar fase dan antar tujuan pembelajaran. Kemudian pada prinsip yang keempat, pengoptimalan 3 aspek kompetensi ya. Kalau ini sudah yakin Bapak Ibu pasti sudah hafal ya ketika memberikan nilai pada saat akhir tahun atau misalkan akhir semester ya. Apa saja ketika aspek kompetensi itu? Pengetahuan,
keterampilan, dan sikap. Ya. Kemudian yang kelima, merdeka belajar. Nah, Bapak Ibu, di sini pemahaman istilah merdeka belajar antara lain di sini ada 3 ya. Yang pertama, memerdekakan siswa dengan berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Kemudian yang keduanya, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya. Misalnya siswa ini bagaimana cara belajarnya, cepat atau lambat, atau mungkin apa yang disenangi oleh siswa mengenai gaya belajar siswa, ya. Kemudian bagaimana dengan minat belajar siswa. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, dalam merdeka belajar ini kita harus mengoptimalkan peran dan kompetensi dari guru, ya. Tujuannya ini untuk merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian pada prinsip penyusunan alur dan tujuan pembelajaran yang keenam, di sini ada operasional dan aplikatif. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam rumusan ATP ini harus memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran serta nilai secara utuh. Nah, ini untuk apa? Ini untuk menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Jadi memang tujuan pembelajaran ini pada akhirnya ya disusun untuk merancang modul ajar. Modul ajar ini yang akan kita gunakan dalam mengajar ya. Kemudian prinsip penyusunan ATP yang terakhir, adaptif dan fleksibel. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik satuan pendidikan, serta harus mempertimbangkan alokasi waktunya, ya. Kemudian relevansi antar mata pelajaran, serta ruang lingkup dari pembelajaran. Misalnya di sini intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Selanjutnya, Bapak Ibu, setelah kita tadi mengetahui 7 prinsip dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, di sini kita harus mengenal 7 langkah dalam menyusun prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, apa saja? Nah, yang pertama di sini ada analisis CP atau capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian kita juga harus sudah hafal mengenai 6 fase ya Bapak Ibu dalam capaian pembelajaran, yaitu dari fase A sampai fase F. Mungkin di sini kalau misalkan kita mengajar di SMK atau SMA sederajat ya, pada fase E dan fase F. Namun untuk kurikulum operasional sekolah pada SMK Pusat Keunggulan di sini, yang pertama kita gunakan untuk fase E atau pada tingkat kelas 10 ya. Kemudian yang keduanya di sini mengidentifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya. Jadi sebelum maupun sesudah ini perlu dikuasai oleh peserta didik sebelum mencapai akhir fase. Ya, Bapak Ibu. Jadi dalam akhir fase nanti kompetensi sebelum dan sesudah ini harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen dan atau sub-elemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila yang sudah dipaparkan oleh Ibu Yulia? Ada berapa profil pelajar Pancasila? 6 ya Bapak Ibu. Beriman,
mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, mungkin kalau untuk mata pelajaran PPKN ini profil pelajar Pancasila harus diutamakan ya, karena di dalamnya memuat nilai-nilai moral Pancasila. Nah, kemudian pada prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran yang keempat, di sini berdasarkan identifikasi kompetensi-kompetensi inti di akhir fase ya. Jadi rumusan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai. Nah, jadi rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai. Kemudian pemahaman bermakna yang akan dipahami dan variasi keterampilan berpikir. Nah, ini untuk prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran yang keempat. Kemudian masih 3 poin lagi Bapak Ibu. Di sini nomor 5, 7 langkah ya. Langkah yang kelima di sini susun tujuan pembelajaran secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran. Nah, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, lalu susunlah tujuan pembelajaran secara linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Kemudian pada langkah yang keenam, di sini kita harus menentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan mata pelajaran. Nah, ini juga tadi berhubungan dengan konten ya Bapak Ibu. Nah, dalam menentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi atau materi utama. Ya, misalkan kalau untuk PPKN, wawasan Nusantara, tetapi kalau wawasan Nusantara sepertinya kurang, ditambah lagi satu materi lagi, ancaman terhadap wawasan Nusantara. Jadi nanti mungkin bisa lebih dari satu materi ya. Nah, yang terakhir, langkah ketujuh, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan oleh Bapak Ibu ya. Jadi di sini berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran, tentukan jumlah jam pelajarannya. Tentunya yang diperlukan oleh Bapak Ibu agar anak-anak mencapai capaian pembelajaran tadi. Misalnya, kalau untuk kompetensi pengetahuan, kita membutuhkan kira-kira berapa jam Bapak Ibu? 120 menit ya. Kemudian kalau untuk sikap, nah karena kita melihat sikap, mungkin pada saat kompetensi pengetahuan itu juga bisa 120 menit. Tetapi untuk keterampilan, mungkin kita bisa lebihkan. Ya, itu tergantung dari Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, di sini ada konsep alur tujuan pembelajaran. Sebenarnya ini konsep dari kementerian yang kemarin saya mengikuti diklat ya Bapak Ibu selama 10 hari. Jadi ada konsep dalam alur tujuan pembelajaran. Yang paling penting adalah harus memuat ketiga aspek dalam tujuan pembelajaran, yaitu KKV, kompetensi, konten, dan variasi. Nah, Bapak Ibu, di sini misalkan saya contohkan ya, di sini ada fase A. Fase A itu ada di kelas berapa Bapak Ibu? SD ya, SD kelas 1 dan kelas 2. Nah, pada fase A ya, jenjang SD itu berarti kan ada 2 tahun untuk fase A, yaitu kelas 1. Nah, pada tahapan kelas 1 kita membuat tujuan pembelajaran. Jadi kalau misalkan kelas 1, kita 1 tahun membuat tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian masih dalam fase A ada kelas 2 di akhir ya. Nah, pada fase akhir ini kita juga sebelum mencapai pada fase akhir harus membuat tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini dibuat sesuai fase yang diambil. Kalau misalkan untuk fase A berarti
kelas 1 kita membuat tujuan pembelajaran selama 1 tahun di kelas 1, kemudian kelas 2 membuat tujuan pembelajaran sampai pada akhirnya siswa mencapai fase akhir di fase A ya. Jadi capaian pembelajaran ini kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase ya Bapak Ibu. Mungkin kalau misalkan kita contohkan untuk di SMK itu berarti ada di fase E. Nah, kelas 10 awal fase berarti awal tahun pembelajaran. Dan di akhir fasenya ketika siswa harus mencapai kompetensi atau CP-nya itu berarti di akhir tahun pembelajaran. Begitupun untuk fase F. Ya. Misalkan di sini kalau fase F itu untuk kelas 11 dan 12. Nah, ini hampir sama seperti pada fase A, ya. Jadi, buatlah tujuan pembelajaran dalam 1 tahun pembelajaran di fase A awal tahun pembelajaran sama dengan fase F. Berarti kelas 1 dan kelas 11 ya kalau untuk fase F. Kemudian sebelum mencapai akhir kita juga membuat tujuan pembelajaran di kelas selanjutnya. Kalau A mungkin kelas 2, kalau F berarti kelas 12. Barulah di sana siswa mencapai akhir dari fase. Nah, di sanalah capaian pembelajaran ini kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Ya, Bapak Ibu. Kemudian di next ya. Selanjutnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya mungkin nanti ada modul yang menerangkan mengenai alur dari tujuan pembelajaran. Nah, diusahakan dalam penyusunan alur ini memang kita bekerja sama dengan guru mata pelajaran ya. Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Silakan saya kembalikan kepada moderator Ibu Yani. Terima kasih, cukup jelas ya Bapak Ibu. Ada season tanya jawab ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang hal ini. Ya silahkan ke depan atau yang daring. Adakah yang mau bertanya? Atau yang secara luring di sini? Oh, Ibu Hamidah, ke depan Ibu Hamidah. Ibu Ustadah. Ya, Ibu Hamidah ke depan. Sini. Ke depan. Sebelah sini. Biar terlihat. Biar masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada Ibu Fitri dan Bu Yani. Tadi kan jelaskan mengenai ATP, kan di contohnya di SMK Pasundan 1 ini, guru PAI-nya tidak seorang saja, tidak saya saja, tapi beberapa guru. Jadi dalam penyusunan ATP itu apa harus oleh saya sendiri atau harus bersama-sama dengan teman-teman satu mapel PAI yang lain? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hamidah. Langsung dijawab Bu Pit. Atau satu orang lagi ya? Langsung dijawab satu orang lagi. Bapak Uday? Mau bertanya? Oh, siapa? Atau dijawab dulu saja. Oh, dijawab dulu, ya. Terima kasih Ibu Hamidah. Di sini kita dalam menyusun alur dan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu disarankan untuk membuatnya bersama dengan guru mapel yang sama. Artinya mapel yang diampu, misalkan beberapa guru. Kalau misalkan saya, misalkan seperti pelajaran mata pelajaran PPKN, bukan hanya saya saja yang membuat,
bukan hanya saya saja yang membuat konsepnya ya, tetapi diusahakan ini membuatnya bersama dengan guru mapel yang lainnya juga, tetapi yang sama. Nah, tujuannya untuk apa? Agar memiliki kesamaan persepsi yang dituangkan dalam alur dan tujuan pembelajaran yang nantinya akan dibuat modul ajar ya sebagai bahan ajar kita belajar di kelas, sehingga capaian pembelajaran bisa dicapai sesuai dengan tujuan pada fase dan mata pelajaran yang diampu. Mungkin itu Bu Hamidah. Terima kasih. Tidak ada Pak Am, mau bertanya Pak Am? Siapa yang mau bertanya lagi? Secara yang daring? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, kita Bu Pits tutup saja ya. Gimana? Jika tidak ada yang bertanya, mungkin akan saya tutup ya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas apa yang sudah saya sampaikan. Jika itu ada kekurangannya, itu semata-mata kekurangan dan kesalahan dari saya sendiri. Tetapi jika ada lebihnya, manfaatnya, itu semata-mata diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu. Namun sebelum menutup dan mengembalikan acara ini kepada moderator, boleh Pak Aji atau Bu Winda untuk menampilkan IB yang pertama. IB 1. IB yang pertama. Nah, Bapak Ibu, kita sambil santai ya, sambil kita juga melihat tayangan yang ada di depan atau yang akan ditampilkan. Lihat cluenya. Di sini cluenya penyanyi wanita Indonesia. Oh, katanya Ibu Puspita Ambarini ya. Kita buka kotak pertama Minho ya. Ini kalau Bung Pus mungkin sering nonton drakor ya. Kemudian kotak yang ketiga silakan dibuka. Nah, sudah ada yang bisa menjawab? Bulam-lam jawab bulam-lam. Oh, kata Bu Maulani Hyun Bin ya. Kita buka kotak yang keempat. Senyumnya sangat menarik ya Bapak. Lalu kotak kelima dan keenam silahkan dibuka. Mana lu keempat saya dibuka? Ada Hyun Bin di dalam kotak yang sudah kita buka sama-sama. Ya Hyun Bin. Ya. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya berikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya, sebentar kita dipoto dulu ya bersama. Jadi yang daring mohon kameranya untuk dibuka ya. Diaktifkan kameranya. Ya. Nunggu dulu ya. Cuman memang materi terjenuh ya. Saya juga sampai sampaikan dulu. Cuma titik kesalahan fatal Bu Titik tadi yang pakai sandal. Itu kesalahan fatal. Artinya itu ditanya ke tadi. Kesalahan fatal. Oh ya, Bapak Ibu siap-siap untuk dipoto bersama ya. Itu masih ada kameranya yang belum diaktifkan.
Oke. Mohon diaktifkan dulu ya sebentar. Foto. Iya, sok. Pak Haji gimana? Sudah siap? Kasih apa-apa Pak Haji? Ya, SMK tilu kenang HN berarti saha eta teh pangseuleurna di urang 50. SM kemana? SMK tilu cuy anjur. Berpose ya, ditahan ya, berpose ditahan ya. Sakit. 1, 2, 3. Kamegat kamari teh. Di mah kurikulumna nu sakade teh. Kamegat ke siswana teh nonton tadi. Mungkin siswana eta. Sudah? Parah ini. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kamar antrian. Hah? Kamar antrian itu. Di mana? Emot.